lah bene plong gitu loh Mbak Yun. Oke, kamu punya 2 nama. Aneh coba deh. Tapi aku lupa tahunnya Mbak Yun. Tahunnya pasti yang 2000 pertama. ke atas. Iya 2000 ke atas. Tapi tahunnya berapa itu saya maaf loh ya. Saya kurang ingat. Bukan kurang ingat, memang nggak ingat Mbak Yun. Mungkin kalau udah ngelihat yang itu, ngelihat yang dokumennya itu. Enggak, aku cuma temuan. Awak. Mbak Yun lebih ini ya aslinya. Terson Kak Yun. Iya tuh enek wong lagi podcast foto ya jelas kali ini gitu. Ya untung sing delok konten iki wong sabar-sabar lho sampean mulai awal mau. Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun. Karena nggak sempet kesini jadinya ya itu kan. Oke, karena kamu sudah Rinovisar, kamu pikir kamu terhindar dari ganda-ganda. Tidak. Data ganda itu akan melacak semua orang. Bener, ini udah 16 tahun, Le. Maksudnya ini 16 tahun. Ya, pokoknya di sekitaran 22 tahun ini kelacak semua. Oh, bener. Jadi kalau ada orang bilang Hongkong, datamu akan hilang setelah 5 tahun. Ojo percaya omongannya orang. Data 22 tahun keluar. Sing data gandanya biar. Punya 2 nama, 2 akte, 2 sembarang. Nah. Oh no. Enggak. Aku bangga nama ini. Enggak. Ini kok berapa haji mah? Enggak kena. Maka dari itu sampean kena ini. Walaupun visamu kena keluar proof. Karena gini loh Mbak, kalau kamu nggak kena di KTP, kamu akan kena di visa. Tapi kalau dua-duanya nggak kena, itu akan muncul di Kowloon Pay itu satu fingerprint. Tangan iki mbrodol loro. Tanganmu iki ono loro kabeh. Bener. Berarti ini yang Kowloon Pay besok ini. Dan Kowloon Pay kamu bawa uang 1.000. Nggih. Udah dikasih tahu. Udah kasih tahu. Bawa baju tebal karena mungkin kamu diinterogasi 2 jam, perkiraan dari 2 jam ke 4 jam, 4 jam ke 6 jam. Oke. Itu satu hal. Dan yang kedua, datamu yang jenengmu sing jaman biyen iki kamu masih ada nggak? Nggak ada, Mbak. Jeneng aslimu sing iki apa sing pertama? Aku lupa, Mbak. Jeneng aslimu. Ini sampai aku ini belum ketemu sama imigrasi loh ya. Udah nervous duluan. Jeneng aslimu sing iki? Ini ya, betul. Oke, kenapa kamu ganti nama? Aku dulu kan ya proses waktu mau ke sini kan aku ya jenenge wong DPT itu waktu itu Mbak. Ada job, tapi kok cepet terus ini ada anak yang mau terbang katanya gitu sih ya. Pakai ini aja dulu. Jadi aku ya jenenge wong. Oke, berarti ingat di sana jangan terlalu banyak ngomong di imigrasi sana. Di situ ada translatornya. Kalau kamu tidak bisa bahasa, translatornya untung-untungan, makanya ndonga ae untuk translator sing apik. Itu yang paling penting. Kalau translatormu gak apik, maka kadang-kadang mereka akan punya nada yang ketus. Tapi berdoa aja. Gak usah takut. Polisi, imigrasi, sama pengacara, sama hakim yang ganteng-ganteng. Jadi iso nyuci mata, nyantai aja. Satu, dan kedua, di sana kamu akan ditanyain kenapa kamu ganti identitas. Kamu bilang aja Om Ci. Saya tidak tahu PT yang mengatur. Terus dia akan nanyain paspormu yang lama masih ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, mereka akan percaya sama kamu. Tapi apes-apesan. Di antara 100 itu ada 1 atau 2 orang yang akan didatangi rumah majikannya. Oh gitu ya Mbak. Rumah majikanmu itu akan ditekoni di foto jebret-jebret. Oke. Jadi kamu harus persiapkan dirimu. Datamu sing jenenge Markonah mbiyen kuwi harusnya sudah tidak ada. Oke, betul nggak ada. Jadi harusnya sudah tidak ada. Kalau sampai ada, maka hukumanmu akan dipertebal. Dan ini akan disidang antara 6 bulan sampai 9 bulan. Jadi kamu pertama hari ini tanggal berapa sih kamu sidang? Habis tanggal 21 ini. Maksudnya hari Minggu. Hari Senin. Senin, Senin yang Seninnya depan. Senin depan. Ojo nervous, Mbak. Aku cuma takut wong tak. Iya, aku bener maaf loh ya. Ini ya human being ya, Mbak. Ya, bukan cuma aku juga ingin mempersiapkan mental aku juga ngono, Mbak Yun. Jadi yo gak ada masalah. Gak ada masalah. Jadi sekali lagi itu nama sama tanggal lahir katanya sing gak ada masalah. Gak ada masalah. Sama sekali tidak ada masalah. Karena kalau sampean ketangkepnya setahun yang lalu itu di penjara dan dideportasi. Tapi ini karena tidak mutlak kesalahan kita. Betul. Tidak mutlak kesalahan sampean. Jadi ini ya Hongkong bareng ya oleh disalahnya ya salah.
Oh, fingerprintnya wong sitok kenapa diizinkan masuk? Malah biyen ditolak kan nggak mungkin. Nah, jadi 16 mungkin tahun. Hongkong sendiri memberikan keringanan. Sampean di penjara 3 bulan, diskon 2 bulan. Ini dengarkan. Di penjara 3 bulan, diskon 2 bulan. 1 tahun masa percobaan. Sorry, 24 bulan masa percobaan, berarti 2 tahun, 24 bulan masa percobaan. Jadi kamu nggak di penjara, tapi selama 24 bulan ini kamu tidak boleh melakukan kesalahan apapun, kesalahan kriminal apapun, termasuk nyebrang jalan, jambak-jambakan, cakar-cakaran, tukaran, jualan online, dodol banyu, dodol pulsa, dodol pedus, sembarang pokoknya di Hongkong ini dodol-dodol, rasa guyu kaget aku teman. Apa ae gak oleh didol nek kene. Jadi jangan pernah transaksi, untuk sementara jangan pernah meminta orang lain kirim uang atau apapun, meminta bantuan apapun, jadi dirimu sendiri. Soalnya kenapa? Kamu melanggar dari salah satu itu, maka penjara kamu yang 1 bulan dan 2 bulan tadi yang sudah didiskon akan diperlakukan. Atau akan dinaik bandingkan menjadi lebih berat lagi. Sekarang Mbak Yuni aku wedi. Semua orang akan takut, tapi masalahnya sudah salah, diakui, selesai. Dan jangan dengarkan agent yang ngomong, ojo ngakoni ngapuso, ngapusono di mereka. Tidak bisa. Semua orang menyepelekan, gak apa-apa datamu hilang setelah 5 tahun, datamu hilang setelah 10 tahun. Tidak. Ini 16, seingatku ya Mbak Yun ya. Soalnya aku masuk Hongkong yang pakai, maaf ya, ini pakai ini 2008 kan. Terus habis gitu yang nggak tahu itu 2000 berapa ya, aku benar-benar lupa deh. Nggak usah khawatir Mbak, fotomu yang lawas, KTP-mu yang lawas sak tumpuk ini. Nggih. Lika mele ya. Cima. Lika mele, Cima. Kenapa? Karena aku ada beberapa surat di sini. Nggak ngerti. Surat-surat itu. Surat-surat itu akan keluar semua. Nggih. Jadi kamu ganti majikan apapun itu keluar semua. Jadi jangan menyepelekan, nggak ada masalah. Enggak ya. Nggih. Enggak juga. Ini kami Hongkong nggak perlu sama banyak itu. Jadi intinya sampean ya harus siap mental, dungo, berdoa karena tidak ada masalah. Kalau sampean takut, yo nervous dewe, rugi gak wong ganteng kok. Sampean ngerti ndak Mbak Yun? Enggak. Aku arep mlebu ejene sampean iki mau wis jeduk. Krungu aku san. Aku krungu mau gludak. Karena apa ya Mbak? Ya ini 16 tahun yang silam yang nggak pernah terpikirkan. Aku pikir ya is fine karena semuanya udah di-proof. Karena ini gini loh Mbak Yun, aku baru renew kontrak itu, aku kan ada itu yang nempel itu kan, visa yang nempel. Terus aku itu cuti. Majikan itu baik, majikanku itu baik, kasih cuti 5,5 bulan. Terus balik Hongkong aku kena COVID kan, di karantina 2 minggu, yang masih ada karantina 2 minggu. Tapi habis gitu pulang. Terus 4 bulan setelah itu imigrasi, bukan Mbak Yun, imigrasi telepon. Tapi aku kan nggak bisa jawab hari daytime kan, karena memang kerjaan lah ya Mbak Yun. Terus telepon sama agensi, terus agensi, kamu nggak ada, kamu nggak ada ini, kamu nggak ada ini ya, itu kamu ya. Terus aku bilang, loh nggak tahu. Terus aku disuruh bawa pasporku sama ituku ya Mbak. Terus bilang, oh iya ternyata kamu nggak ada yang 1 tahun ke belakang. Iya. Oh extend nggak ada masalah. Terus itu. habis gitu, ya wes sekarang kamu ke imigrasi Wancai. Terus aku ke imigrasi Wancai ya Mbak Yun. Setelah ke imigrasi Wancai di situ, aku disuruh ke lantai 7 yang ruangan 741 itu. Di interview. Terus habis gitu mereka nanyain aku, ini alasannya kamu ke ini kok bisa sampai 5,5 bulan majikan kamu baik. Terus aku nulis letter pengakuan di situ bahwasanya aku itu pulang itu ya karena ya memang ada proof dari majikan atau gitu. Terus ini keluar gitu loh Mbak Yun. Mas gak tidak menyangka 7 lah, tanggal 7 ini kan ini keluar ya. Terus habis gitu 1 bulan yang kemarin ini ya ini ada telepon lagi. Loh, kesamaan nyari aku. Kenapa nyari aku? Karena dari YouTube. Bukan cuma dari YouTube ya Mbak Yun. Sebenarnya saya mengikuti jenengan itu udah 1 tahun. Saya pengen satu ya silaturahmi ketemu jenengan. Kedua kalinya pingin minta solusi atau masukan, terus sharing juga. Mungkin teman-teman juga di luar juga
mungkin sama kasusnya dengan saya. Jadi nanti pun setelah saya sidang, saya akan kesini lagi Mbak Yun untuk kenjenengan untuk sharing. Saat ini saya mau tanya, apa yang harus saya persiapkan? Nggak usah siap Gitu. apa-apa, yang penting mentalmu aja dan Oke, doa. oke. Nggak perlu apa-apa, bawa uang 1.000. Nggak ada masalah. Amin. Tak doanya Mbak Yun ya. Samen Terima kasih nggak ada atas- masalah. Iya. Wes gak usah wedi. Terima kasih atas Aku cuma waktunya. bisa spot mental buat kalian. Iya. Yang penting kamu tidak melakukan kriminal. Ingat, kalau sampai kamu melakukan kriminal, ini mau ditahan. Jadi gitu. jadi kalau kamu pernah mencuri kemarin kan ada yang nggak jujur sama aku. Saya sudah tanyain, kamu pernah kriminal nggak? Dia bilang nggak. Ternyata dia pernah mencuri baju di shopping mall. Jadi kamu harus ingat Pakai data yang baru atau yang lama? yang baru. Oh, kalau saumpama ini, aku tanya aja ya Mbak Yun ya. Saumpama ini yang lama itu ada kasus kriminal, itu sama pun kasusnya Sama. seperti itu. Sama. Oh, oke. Karena sekali lagi saya sudah bilang apa yang saya ceritakan ini yang normal, yang wajar. Kalau kalian sampai punya kasus kriminal, maka tadi yang saya bilang 30 penjara 3 bulan itu beda lagi. Kemungkinan besar kalian dideportasi. Oke. Jadi kalian harus siap. Iya betul. Jadi data pertama, kedua itu harusnya tidak ada kriminal. Kalau sama ada kriminal kalian tanggung sendiri. Oke. Paham? Iya paham. Jadi kayak gini nih, jadi lebih- aku lebih lega lah Mbak Yun. Kenjenengan isa ya bertatap muka, ngomong Oke. langsung, nggak lewat telepon, nggak chat. Iya, Terus- soalnya teleponnya telepon masuk gak bisa ngangkat. Iya, jadinya Mbak Yun ini. Ya wis Mbak Yun, makasih. oke. Nanti aku kalau udah selesai ini aku sharing lagi ke Oke, jenengan matur gimana. nuwun, nggak ada masalah ya. Iya Mbak Oke, Yun, terima matur kasih nuwun. banyak. Wis pokoknya minta Oke. doanya Mbak Yun. Siap.